Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hasanah Rafifah. Saya Salsabila Syarifah Dani dengan NIM 0403 1182 1260 12. Saya Belinda Nuramadani dengan NIM 0403 128 2126 042. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mekanisme timbulnya rasa nyeri pada pulpa. Selamat menyaksikan. Apa itu nyeri? Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Rasa nyeri dapat timbul karena adanya stimulus atau rangsangan, teori hidrodinamik, dan peran mediator inflamasi. Stimulus atau rangsangan terbagi dalam beberapa jenis, antara lain stimulus termal atau suhu, stimulus mekanik, stimulus kimiawi, bakteri, dan larutan hiperosmotik. Untuk faktor termal atau suhu yang mempengaruhi nyeri ada dua, yaitu suhu panas dan dingin. Untuk suhu panas berada di atas 45 derajat Celcius, dan suhu dingin berada di bawah 5 derajat Celcius. Selanjutnya adalah stimulus mekanik yang dapat terjadi saat melakukan preparasi. Nah, saat preparasi gigi untuk restorasi itu dapat menghasilkan gesekan panas yang menyebabkan dehidrasi dan kerusakan jaringan pada pulpa. Cairan dentin akhirnya bergerak ke arah luar pulpa yang dapat menyebabkan syaraf terstimulasi. Hal ini dapat meningkatkan aliran darah dalam kondisi istirahat yang awalnya hanya terisi sebagian darah, sekarang terisi penuh dan meningkatkan volume pembuluh darah yang penuh di dalam pulpa, sehingga pulpa membutuhkan ruang untuk ekspansi. Karena ruang untuk ekspansi pulpa terbatas, pengisian segera pembuluh darah mendorong peningkatan jaringan intersisial. Tekanan yang dihasilkan meningkatkan cairan dentin tersaring keluar, sehingga timbullah rasa nyeri atau ngilu. Rasa nyeri juga dapat ditimbulkan karena adanya stimulus kimiawi. Nah, stimulus kimiawi ini bisa didapat pada saat melakukan pengecaan menggunakan asam fosfat 37% pada permukaan dentin yang terbuka. Nah, penggunaan asam ini dapat menyebabkan terbukanya tubulus dentin. Selain itu, juga dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas dentin yang signifikan. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh asam yang berasal dari obat-obatan, seperti stimultan air liur yang bersifat asam atau sediaan yang mengandung asam asetil salisilat. Kemudian, suplemen makanan seperti tablet vitamin C atau asam askorbik, dan bisa juga berasal dari asam ekstrinsik, yaitu dari makanan yang mengandung asam seperti asam asetat, contohnya mayonis dan cuka. Adapun minuman yang mengandung asam seperti asam sitrat, contohnya jus jeruk. Larutan hiperosmotik juga bisa merangsang timbulnya rasa nyeri, yaitu larutan yang mengandung gula atau garam. Jika larutan yang mengandung gula atau garam bercampur dengan saliva pada permukaan gigi, kemudian terjadi pergerakan cepat cairan di tubulus dentin. Nyeri yang dirasakan dapat juga timbul ketika larutan gula atau garam bersentuhan dengan dentin yang terbuka. Cairan dentin memiliki osmolaritas yang rendah, yang cenderung mengalir menuju larutan yang osmolaritasnya lebih tinggi, seperti larutan gula dan garam. Bakteri juga bisa merangsang nyeri loh, karena bakteri ini bisa menghasilkan produk yang dapat langsung mengaktifasi nosiseptor, yaitu lipopolisakarida yang terdapat pada permukaan bakteri gram negatif, kemudian beberapa protease yang dihasilkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif, contohnya tripsin. Nah, lipopolisakarida dari bakteri gram negatif seperti Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas gingivalis, serta asam lipoteikot dari bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus akan merangsang sistem imun, yaitu makrofag dan neutrofil untuk melepaskan mediator inflamasi sehingga mengaktifasi nosiseptor. Kemudian, serabut saraf pada sistem saraf tepi yang telah dirangsang akan menghasilkan molekul neurotransmitter, neuropeptide, dan asam amino. Molekul-molekul tersebut merangsang dan berkontribusi untuk menginduksi, memberikan rasa sensitif, dan mempertahankan rasa nyeri pada gigi. Lalu selanjutnya, menurut teori hidrodinamik, rangsangan menyebabkan perpindahan cairan yang ada di dalam tubulus dentin. Nah, dalam hal ini, rangsangan atau stimulus terbagi menjadi dua, yaitu ada mekanisme yang pertama itu dari suhu dingin, dentin dehidrasi, lalu ada larutan hiperosmotik seperti larutan garam atau gula, itu menyebabkan aliran cairan tubulus dentin bergerak ke arah luar atau menjauh dari pulpa. Sementara rangsangan atau stimulus suhu panas itu menyebabkan aliran cairan tubulus dentin bergerak ke arah dalam pulpa, sehingga mengaktifkan ujung saraf yang ada di dalam dentin atau pulpa dan mampu menghasilkan rasa sakit.
Dari bakteri, mau itu gram positif ataupun negatif, dua-duanya menyebabkan inflamasi. Histamin, prostaglandin, bradikinin, neuropeptide adalah mediator utama inflamasi yang berperan sebagai modulator dari beberapa neurotransmitter. Bradikinin berasal dari plasma darah. Histamin dihasilkan oleh sel emas, prostaglandin dihasilkan oleh makrofag dan fibroblast, dan neuropeptida berasal dari sel neuron atau serabut saraf aferen. Saat peradangan berlangsung, mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, bradikinin, neuropeptide dilepaskan, menyebabkan berkurangnya ambang batas yang diperlukan nociceptor untuk menghasilkan potensial aksi, sehingga terjadi respon berlebihan dan berkepanjangan terhadap rangsangan nyeri yang disebut hyperalgesia. Dan rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan nyeri pada gigi sehat dapat menghasilkan nyeri yang hebat. Selanjutnya itu ada saraf. Yang pertama ada serabut saraf A delta yang letaknya di perbatasan dentin dan pulpa. Lalu untuk karakteristiknya sendiri, serabut A delta memiliki diameter 2-5 mikrometer. Untuk kecepatan konduksinya cepat, 6-30 meter per sekon. Lalu aksonnya bermielin dan lokasi nyerinya terlokalisir. Lalu untuk karakteristik nyeri tersendiri, yaitu tajam, cepat, dan menusuk. Untuk ambang batasnya yaitu rendah, dan karakteristik rangsangan, teori persarafan langsung, teori odontoblastik, dan teori hidrodinamik menjelaskan bahwa serabut A delta yang dirangsang. Lalu selanjutnya itu ada serabut saraf C, letaknya di dalam berkas saraf, di inti atau daerah tengah pulpa. Nah, untuk karakteristik serabut saraf C ini, dia memiliki diameter 0,3 sampai 1,2 mikrometer, lalu kecepatan konduksinya lambat 0,5 sampai 2 meter per sekon. Untuk aksonnya sendiri tidak bermielin, lokasi nyerinya tidak terlokalisir, dan karakteristik nyerinya tumpul dan juga lama. Lalu untuk ambang batas, tinggi, dan rangsangannya, serabut saraf C itu inflamasi yang disertai dengan trauma jaringan mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan dan mediator klinis yang akan merangsang serabut saraf C. Dari stimulus-stimulus yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu termal, mekanik, kimiawi, larutan hiperosmotik, dan bakteri, semuanya merangsang nociceptor. Yang pertama terkena yaitu serabut saraf A delta, menyebabkan terjadinya pulpitis reversible, yaitu kondisi inflamasi pulpa ringan hingga sedang yang disebabkan oleh noxious stimuli, di mana pulpa mampu kembali ke keadaan normal setelah stimulus dihilangkan. Karakteristik pulpitis reversible antara lain adalah inflamasi terjadi sebatas tubulus dentin, rasa sakit yang tajam tetapi durasinya singkat, dan pulpitis reversible merupakan indikasi dari stimuli serabut saraf A delta yang diaktifkan oleh satu stimulus hidrodinamik seperti preparasi, makanan manis, udara dingin, dan larutan hipertonik yang menyebabkan pergerakan cairan tubulus dentin. Dan yang kedua yaitu iritan lainnya seperti karies dini dan karies sekunder. Apabila pulpitis reversible ini tidak dilakukan perawatan, maka bakteri akan mencapai kamar pulpa dan inflamasi akan berlanjut, yang kemudian akan mengenai serabut saraf C dan menyebabkan terjadinya pulpitis irreversible, yaitu kondisi inflamasi pulpa yang persisten, bergejala atau tanpa gejala, dengan pulpa yang tidak dapat disembuhkan. Karakteristik pulpitis irreversible antara lain adalah 1. Penyebab utama pulpitis irreversible adalah penetrasi langsung bakteri ke dalam pulpa yang sering terjadi melalui karies. Kedua, pulpitis irreversible didominasi oleh serabut saraf C, di mana stimulus berupa cairan atau makanan yang panas dapat meningkatkan tekanan intrapulpa, sehingga dapat merangsang serabut saraf C. Pulpa hampir seluruhnya dikelilingi oleh jaringan keras atau dentin, sehingga membatasi ruang untuk ekspansi dan membatasi kemampuan pulpa untuk mentolerir edema. Pulpa juga tidak memiliki sirkulasi kolateral, sehingga membatasi kemampuannya untuk mengatasi bakteri, jaringan nekrotik, dan inflamasi. Aktivasi serabut saraf C menyebabkan rasa sakit yang dalam, berdenyut, menetap walaupun stimulus dihilangkan untuk waktu yang bervariasi, beberapa detik hingga beberapa jam, serta spontan tanpa distimulasi.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.